على طول، والليل طول وانام شوية. في لياليك أمل بناديك، مشتاق لعينيك وحشني لقاك، بالي مشغول بهواك على طول، والليل طول وانام شوياك. كل يوم يفوت، كل يوم يدي بصحى فيه واموت، يجي من Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita mulai kembali pembelajaran Al-Qur'an Hadis dengan tema makanan halal dan haram. Monggo yang presentasi silakan maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan surah Al-Baqarah ayat 168 yang perintah mengkonsumsi makanan halal. Al-Quran adalah pedoman hidup yang mengatur seluruh aktivitas manusia, baik secara rohani maupun jasmani. Salah satunya adalah perintah untuk menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan halal dan minuman yang halal. Perintah tersebut tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu." Makanan halal tak sebatas pada jenis makanannya saja, tapi juga dari cara mendapatkannya. Jenis makanan halal yang didapatkan dari hasil mencuri, merampok hingga korupsi akan menjadi makanan haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka lebih utama membakarnya." Hadis riwayat At-Tabrani. Ada beberapa kategori dan jenis makanan yang halal menurut Islam. Kategori makanan yang halal menurut Islam yaitu halal secara zatnya. Maksudnya, makanan yang dibuat dari bahan-bahan yang halal. Ada banyak sekali sumber-sumber makanan halal, seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, daging hewan ayam, kambing, ikan, dan lain-lain. 2. Halal cara memperolehnya. Maksudnya makanan yang didapatkan dengan cara yang benar. Contohnya dengan membeli, bekerja, dan sebagainya. Seperti dijelaskan sebelumnya, sesuatu yang halal secara zat tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan syariat Islam akan menjadi haram hukumnya. 3. Halal cara pengolahannya.
Makanan halal akan menjadi haram jika cara pengolahannya salah. Contohnya, daging hewan yang tidak disembelih sesuai syariat Islam akan menjadi haram. Jenis makanan yang halal. Selain kategorinya, umat muslim juga perlu memperhatikan jenis-jenis makanan yang halal, yaitu segala macam makanan yang tidak mengandung unsur menjijikkan dan kotor. Semua jenis makanan dan minuman yang tidak mendatangkan mudarat bagi kesehatan jasmani, moral, dan akal. Semua jenis makanan yang tidak diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Diperolehnya dengan cara halal atau bagaimana? Atau bukan? Atau cara mendapatkannya bagaimana? Engkau silakan yang mau ditanyakan seputar makanan dan minuman halal. Apakah boleh makan makanan yang menjijikkan tapi halal? Ya. Hukumnya bagi kita, ketika kita menemui makanan yang menjijikkan tetapi halal, maka tetap tidak boleh, karena tidak baik untuk kesehatan. Yang lain, tadi jawaban dari Mbak Lailatul Nawfiro tidak boleh karena menjijikkan meskipun itu halal. Mungkin yang lain, Pak, ada yang mau bertanya? Apakah hukum bagi orang yang makan makanan haram tapi orang itu tidak tahu kalau makanannya haram? Jadi pertanyaannya adalah makan makanan yang tidak jelas halal haramnya, bagaimana hukumnya? Kalau orang tersebut makan makanan suatu asalnya haram tapi dia tidak tahu, monggo dijawab. Hukumnya tidak apa-apa, karena tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu dan lupa. Seperti contohnya ketika kita lupa, ketika sedang puasa kita lupa makan atau minum, maka hukumnya boleh untuk melanjutkan puasanya. Ya, jawabannya sungguh istimewa. Ya, monggo silakan. Lagi sudah. Kalau begitu saya serahkan kembali kepada Bapak Badri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan. Alhamdulillah diskusinya pagi hari ini sungguh luar biasa dan lancar. Baik, untuk ini saya akan menerangkan hasil dari diskusi barusan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi diterangkan kita diskusi pembelajaran masalah makanan halal dan haram. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia itu hitopnya semua. Nas itu manusia semua. Semua manusia, semua makhluk hidup yang berasal dari manusia. Baik itu manusia itu muslim maupun manusia itu non-muslim, ghair muslim, alias kafir. Itu kan khitab sama Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk memakan makanan yang halal dan halal itu apa sih? Halal ditinjau dari segi Al-Quran hadis. Halal itu baik itu diperoleh, baik itu cara memperoleh makanan itu dari mana, ya, baik itu memilih makanan itu yang bagaimana, itu yang dikatakan halal. Yang lebih urgen adalah, yang dikategorikan halal yang lebih urgen adalah hasil didapatkan makanan itu bersumber dari mana. Yang lebih urgen lagi, yang lebih penting. Bukan berarti halal. Baik pun dia halal, makanan halal, nasi halal,
tapi tidak baik. Maksudnya tidak baik, hasil dari mencuri. Makanan itu hasil dari mencuri. Makanan itu hasil dari temuan. Makanan itu hasil dari gosok syubhat. Maka itu tidak boleh. Berarti makanan itu halal tapi tidak baik. Makanannya halal tapi cara mendapatkannya tidak baik. Halal pasti baik. Baik belum tentu halal. Belum pasti. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal dan yang Baik. makanan itu baik tapi tidak halal. Sama aja. Nah, bagaimana hukumnya? Menyembelih hewan tapi tidak membaca bismillah. Bagaimana hukumnya? Kalau yang menyembelih itu orang musyrik, lupa tidak membaca bismillah, ada yang mengatakan sembelihannya halal. Beda lagi dengan penyembelihannya orang kafir. Maka pasti penyembelihannya, hukumnya pasti penyembelihannya haram. Tidak sah. Bagaimana hewan kurban? Bagaimana hewannya yang disembelih, Pak? Ya jadi bangkai. Eman, Pak. Ya, bukan eman lagi istilahnya. Terus jadi bangkai. Karena penyembelihannya bukan orang Islam, tapi Allah itu Muslim. Ya? Itu. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata. Setan itu bagaimana? Setan itu adalah mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang halal. Suatu ketika Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang bertahan, sedang beribadah di sebuah gunung ibadah bertakarrub ilallah. Terus pada pertengahan malam Syekh Abdul Qadir itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji mimpi basah. Ketika itu sebanyak kurang lebih entah 20 kali entah apa. Banyak itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak-enak di gunung adem-adem mimpi basah, adus tengah wengi ibadah mana keturun. Adus mana mimpi basah mana adus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya ada setan menyerupai sosok cahaya menghampiri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setan ngomong pada Syekh Abdul Qadir, "Hei Abdul Qadir, saya Tuhan. Saat ini juga saya akan menghalalkan sesuatu yang haram bagi. Maka untuk semuanya saya halalkan semua." Itu. Tapi Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak semata-mata menerima ucapan seperti itu. Beliau tahu beliau seorang wali. Misalnya yang ngomong pada beliau adalah setan. Maka setan itu dilempari dengan batu oleh beliau. Setan itu lari terberit-berit. Tidak semata-mata memakan omongan setan. Maka dari itu kita ambil pelajaran dari cerita tersebut. Jangan sekali-kali menghalalkan suatu cara yang mana sesuatu itu adalah Haram. Contoh, aku nyiram sabun deh yo, ada dalam arek. Dalam arek, aku nyalakan dulu ya, ada dalam arek ngomong dewi.
halal iki. Cara sopo? Cara aku. Cara sopo? Nek sing weruh kono halal kok. Nah, seperti itu ya. Kamu. Nah, ini atau kepepet aja. Kepepet wis. Nanti pada akhirnya kita minta izin kepada yang bersangkutan bahwasanya saya tadi pinjam barang sampean, saya minta apa? Minta keridoannya karena paham ya? Paham tuh? Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran Al-Quran hadis materi makanan halal dan baik. Cukup sekian, semoga apa yang kita terima, semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في الليالي